Shalom dan selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita boleh bersyukur memasuki Minggu Advent kedua di hari ini. Kita akan bersekutu dengan Tuhan lewat renungan harian dan doa bersama. Karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Di Minggu Advent kedua pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan selalu nyata dan kami alami waktu demi waktu. Kembali di hari yang Tuhan kuduskan pada saat ini, firman Tuhan akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Berkati kami semua ya Allah. Terangi hati dan pemikiran kami, dan penuhilah kami dan hikmat Roh Kudus, sehingga firman Tuhan akan kami mengerti, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, melalui tutur kata, pemikiran dan perbuatan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dalam edisi Minggu 6 Desember 2020, melalui renungan harian, firman Tuhan terdapat dalam Mazmur pasal 27 ayat yang pertama sampai 3. Mazmur 27 ayat yang pertama sampai 3. Firman Tuhan berkata, aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca. Dan yang disebut berbahagia ialah kita yang tetap setia dan rindu untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tetap percaya walaupun terancam. Tontong maapatongan, moi anna mabanda. Itulah tema dari bacaan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, pernahkah Anda merasa terancam ketika hidup bersama dengan orang lain? Lalu kewaspadaan seperti apa yang Anda lakukan ketika berada dalam situasi yang merasa terancam? Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan penuh pengharapan pemazmur menyampaikan doanya kepada Tuhan. Karena dia sangat yakin bahwa Tuhanlah terang dan keselamatan hidupnya ketika menghadapi masalah. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan adalah benteng dan tempat perlindungan dalam kehidupannya. Karenanya ketika ia berada dalam ancaman, Tuhanlah tempat perteduhannya. Bahkan ketika merasa dikepung oleh tentara, ia tetap mengandalkan Tuhan. Seluruh pengalaman pemazmur selalu diletakkan dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan, sehingga pujian dan permohonan juga selalu diarahkan kepada Tuhan. Semua itu dilakukannya karena pemazmur yakin bahwa ketika ia berlindung kepada Tuhan, maka musuh-musuhnya akan jatuh dan tergelincir. Itulah sebabnya pemazmur berkesimpulan bahwa sekalipun tantangan dan ancaman mengiringi perjalanan hidupnya, ia tetap bertahan dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Jika kita merenungkan perjalanan hidup pemazmur, maka seberapa kuatkah kita menghadapi berbagai macam tekanan dalam kehidupan kita? Apakah kita masih menempatkan Tuhan sebagai benteng dan tempat perlindungan ketika kita menghadapi persoalan dan kehidupan kita? Pemazmur telah memberi pelajaran bagi kita bahwa Tuhanlah yang menjadi perisai dalam kehidupan kita, sehingga kita aman dan tentram menjalani kehidupan ini. Hidup ini tidak akan pernah aman 100% Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan, walaupun merasa terancam dalam kehidupan ini, sebab Tuhan akan menyatakan kuasa dan kehendak-Nya. Roh Kudus menolong dan menyertai kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersehati menaikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami selalu merasakan kedamaian, ketentraman, dan aman di bawah perlindungan Tuhan. Sebab Tuhan adalah gunung batu, benteng keselamatanku. Apapun yang mengancam kehidupan, apapun yang senantiasa membuat kehidupan kami terancam, ketika kami datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menjadi perisai di dalam semuanya itu. Karena itu ya Tuhan, kami boleh bersyukur atas firman kebenaran Tuhan pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk selalu secara total membawa hidup dan kehidupan kami hanya kepada Allah. Pagi hari ini hamba-Mu datang mendoakan keberadaan dan kehidupan seluruh anggota jemaat Tuhan. Apapun usaha dan pekerjaan mereka selama baik adanya, berkenanlah Tuhan memberkati. Dan ajar jemaat Tuhan untuk selalu bersyukur. Apapun yang mereka dapatkan, mereka terima dari usaha dan pekerjaan selama itu baik adanya. Sebab Tuhan selalu mengajarkan kepada kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Hamba-Mu datang mendoakan anak-anak anggota jemaat Tuhan. Berkati dan sertai dalam pertumbuhan mereka. Dalam perjuangan mencari pengetahuan, Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan. Sehingga kelak mereka juga akan berpengetahuan, berhikmat yang asalnya daripada Tuhan. Sehingga memampukan mereka berdiri tegak sebagai garam dan terang dunia, mewartakan damai sejahtera, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Berkati jemaat Tuhan yang bergumul karena beban ekonomi, karena tidak lagi bekerja, karena pergumulan akan istri, suami, anak cucu. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan kasihi. Biarlah dalam kuasa, kehendak, dan kasih-Mu Tuhan, pergumulan anggota jemaat akan selesai menurut rancangan Allah sendiri. Ajar kami untuk selalu berpengharapan kepada Allah, bahwa Tuhan sumber kelegaan dan kelepasan. Hamba-Mu datang mendoakan jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan kasihi. Memberkati para medis, memberkati obat-obatan, makanan, minuman, serta perawatan. Karena kami sungguh meyakini Tuhan Yesus yang adalah tabib yang agung akan menyembuhkan semua penyakit yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Dan secara khusus kami pun mengimani bahwa tiba harinya Tuhan akan memulihkan keadaan dunia ini, menyembuhkan dunia ini dari wabah virus corona. Karena itu ajar kami untuk selalu taat kepada-Mu ya Allah melalui ketaatan kepada pemerintah, sehingga kami akan tetap melakukan protokoler kesehatan demi diri kami dan juga orang lain. Dan berkenanlah ya Tuhan, sehingga tiba harinya dunia ini akan pulih, sembuh dari virus corona, dan membuat kami, mengantar kami untuk kembali hidup bersama dalam tangan yang tergenggam, dalam pelukan, dalam canda
dalam tawa sebagai umat dan jemaat Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, dalam minggu Advent kedua, ada begitu banyak hal yang akan kami lakukan dalam memaknai Natal, bahkan juga dalam memikirkan pelayanan terhadap jemaat melalui program kerja yang akan dilakukan oleh OIG. Berkati kami semua ya Allah, anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan, kerendahan hati bagi kami untuk mengangkat tugas pelayanan kami. Biarlah semuanya boleh kami kerjakan dalam takut dan gentar terhadap Tuhan. Tuhan berkenan memberkati, sehingga melalui pengurus OIG, melalui majelis gereja, pelayanan akan dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, hamba-Mu juga datang mendoakan rencana kelanjutan pembangunan pastori. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan berkati, menggerakkan kami semua dalam cinta dan kuasa Tuhan, sehingga kami akan selalu memberi diri untuk melayani Tuhan, dan secara khusus juga dalam mempersiapkan rumah pastori, tempat berdiamnya para hamba Tuhan, untuk berdoa syafaat, untuk menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan Jemaat Efrata Bontang. Segala yang kami butuhkan, segala yang kami perlukan, mari Tuhan bukakan jalan, Tuhan tolong, sehingga semuanya boleh kami nikmati, dan juga dalam proses pembangunan pastori semuanya akan berjalan dengan baik. Hamba-Mu juga datang berdoa secara khusus dalam mempersiapkan diri mengikuti pesta demokrasi, dalam memilih kepala daerah secara khusus di Kota Bontang. Tuhan karuniakan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu ya Allah, sehingga dalam tuntunan Roh Kudus, Tuhan akan membawa kami untuk memilih orang-orang yang Tuhan telah tetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah pelayanan masyarakat Kota Bontang. Begitupun pelaksanaan pesta demokrasi di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam kedamaian, damai sejahtera. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Anugerahkanlah kesehatan, kekuatan bagi kami, sehingga semuanya boleh kami nikmati dan kami lakukan dalam perlindungan kasih Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, permohonan kami. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Tetap melakukan protokoler kesehatan, dan juga dalam minggu Advent kedua ini, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti pesta demokrasi dalam memilih wali kota dan wakil wali kota Kota Bontang. Tuhan menolong. Shalom.